Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta MPLS SMA Negeri 21 Kabupaten Tangerang tahun 2021 yang Ibu cintai, alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi. Di tengah wabah pandemik yang melanda dunia ini, kita masih dalam kondisi sehat walafiat. Sholawat dan salam semoga tetap selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, anak-anakku peserta didik, peserta MPLS SMA Negeri 21 Kabupaten Tangerang yang Ibu cintai, perkenalkan, nama Ibu Ika Rusmala Dewi. Ya, Ibu di sekolah menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan dan mengajar mata pelajaran matematika. Ya, biasanya kalau wakil kepala sekolah bidang kesiswaan itu adalah orang yang paling ditakuti, orang yang paling dibenci, ya. Mudah-mudahan tidak berlaku untuk Ibu. Baiklah, pada kesempatan hari ini Ibu akan menyampaikan materi tata tertib peserta didik SMA Negeri 21 Kabupaten Tangerang tahun 2021. Yang akan Ibu sampaikan di sini adalah tata tertib versi tatap muka, ya. Baik, silahkan disimak baik-baik. Nanti file PDF-nya akan di-share oleh Kakak OSIS. Ya, apa itu tata tertib? Ya, mungkin kalian sudah tidak aneh lagi dengan bahasa tata tertib. Tata tertib adalah peraturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan apabila dilanggar mendapatkan sanksi atau hukuman. Ya, di SMA Negeri 21 Kabupaten Tangerang ini telah dirancang tata tertib oleh Ibu dan disetujui oleh Kepala Sekolah, Ketua Komite, dan Ketua OSIS. Oke, Ibu awali dari masuk sekolah. Ya, kewajiban kalian ketika masuk sekolah hadir di sekolah pukul 6.30 untuk melaksanakan sholat duha. Setelah sholat duha, melaksanakan KBM dimulai pukul 7. Jika terlambat masuk, maka akan diproses sesuai dengan tata tertib. Berikutnya, kewajiban kalian terkait dengan pakaian. Senin Selasa, putih abu beratribut lengkap, ya, yang telah diatur oleh sekolah. Kemudian Rabu, pramuka. Kamis, batik sekolah dengan bawahan hitam. Jumat, baju koko atau muslimah bawahan hitam, sepatu berwarna hitam polos dan berkaos kaki putih. Lalu kemudian ada alma mater, hanya digunakan pada saat upacara dan kegiatan di luar sekolah. Jangan lupa setiap hari membawa alat sholat di hari Selasa, Rabu, dan Kamis, ya, karena Senin itu adalah upacara bendera. Lalu kemudian surat Yasin di hari Jumat. Baju dimasukkan ke dalam celana atau rok hingga tampak ikat pinggang. Tidak menggunakan pakaian atau atribut serta aksesoris yang bukan ketentuan sekolah. Artinya kalau gelang-gelangan, atribut-atribut yang tidak jelas yang kalian beli di luar tidak sesuai aturan sekolah, maka nanti akan ada sanksinya. Seragam olahraga hanya digunakan pada saat di lapangan, bukan di dalam kelas, ya. Selanjutnya, kewajiban rambut. Nah, ini berarti rambut untuk peserta didik putra, ya, umumnya, karena kalau putri biasanya sudah menggunakan jilbab. Peserta didik putra wajib berambut pendek, disisir rapi, panjang depan tidak melewati alis, panjang samping tidak menutupi telinga, panjang belakang tidak menutupi kerah baju. Rambut tidak boleh dicat. Alhamdulillah pada saat daftar ulang kemarin peserta MPLS Putra sudah ditertibkan oleh petugas dari sekolah. Lanjut, kewajiban berikutnya tentang kebersihan. Setiap kelas memiliki kelompok piket. Kelompok piket melaksanakan tugasnya setiap pulang sekolah. Peserta didik dilarang coret-coret. Sebelum, selama, dan sesudah KBM, kondisi kelas harus bersih. Peserta didik harus menjaga 5K. Peserta didik membuang sampah pada tempatnya, tidak boleh membawa makanan di dalam kelas. Kegiatan belajar mengajar. Peserta didik wajib mengikuti pelajaran yang ada di sekolah, berdoa sebelum KBM dimulai,
Ketika pergantian jam pelajaran tidak diperkenankan meninggalkan kelas. Ketika pergantian jam pelajaran tetapi Bapak Ibu guru belum masuk kelas, maka petugas piket harus menjemput atau meminta tugas apabila guru tersebut tidak hadir. Selama KBM tidak boleh meninggalkan kelas tanpa izin Bapak Ibu guru. Ketidakhadiran di sekolah harus disertai surat atau pemberitahuan oleh orang tua. Dilarang alpa lebih 3 hari dalam 1 bulan. Ketidakhadiran di kelas minimal 58% dari jumlah hari efektif sekolah per semester. Oke. Kemudian jenis pelanggaran singkat saja Ibu sampaikan, nanti bisa dipelajari sendiri di PDF yang akan di-share oleh Kakak OSIS ya. Kehadiran ya di situ sudah diatur ya. Kemudian masalah pelanggaran ini Ibu garis besarnya saja. Pelanggaran biasanya yang terjadi kalau kehadiran yaitu tentang terlambat ya, tentang bolos juga ya. Ini biasanya setelah diingatkan, ditegur dulu, kemudian diingatkan, lalu kemudian nanti panggilan orang tua, lalu kemudian ada juga nanti setelah itu tidak diindahkan oleh kalian panggilan orang tua, maka ada surat perjanjian. Pelanggaran pakaian nih biasanya, pakaian jika pakaiannya tidak sesuai dengan aturan sekolah, sanksinya itu ditegur. Setelah ditegur diberi tugas tidak mampu juga, maka akan dipulangkan, harus diganti kembali pakaiannya. Kepribadian ya, kepribadian Ibu berharap peserta didik baru SMA Negeri 21 Kabupaten Tangerang ini semuanya baik ya, tidak ada yang aneh-aneh walaupun dari kalian dari berbagai sekolah yang berbeda ya. Kepribadian silakan nanti dibaca ya. Kemudian jenis pelanggaran yang lain ya, seperti berkelahi, ini pelanggaran berat ya. Meloncat pagar, membuat film dalam atau gambar dalam HP yang berbau pornografi, ini udah pelanggaran berat. Melakukan judi, melakukan penyerangan, membawa atau mengedarkan buku, gambar, film, majalah, kaset yang berbau pornografi. Kemudian rokok. Nah, ini rokok yang paling sering terjadi ya, kasus paling banyak pengamatan Ibu setelah beberapa tahun Ibu di kesiswaan, ini paling banyak adalah rokok. Rokok itu membawanya saja orang tua sudah dipanggil dan diskor 3 hari. Kedua kali orang tuanya dipanggil dan perjanjian di atas materai. Membawa rokok ketiga kali dikembalikan kepada orang tua. Arti dikembalikan adalah kalian diminta mengundurkan diri secara hormat ya, artinya dikembalikan kepada orang tua. Kemudian menghisap rokok 1 kali. Kalau menghisap rokok 1 kali itu sudah orang tua dipanggil, kemudian diskor selama 1 minggu. Menghisap rokok kedua kalinya dikembalikan langsung kepada orang tua ya, karena kami sudah tidak sanggup membimbing. Lalu pelanggaran berat yang lain, membawa minuman keras, mengkonsumsi minuman keras, mengedarkan narkoba. Ini orang tua dipanggil dan langsung dikembalikan kepada orang tua. Jadi sanksi terberat sekolah adalah skor dan pengembalian kepada orang tua. Artinya kalian dikeluarkan ya, bahasa halusnya dikembalikan kepada orang tua. Bahasa kasarnya adalah dikeluarkan atau diminta mengundurkan diri. Oke. Pelanggaran yang lain kalau ini jarang terjadi ya, seperti misalnya membawa senjata tajam ya, paling kalian bawa silet, cutter ya. Itu pun hanya untuk keperluan belajar. Mudah-mudahan tidak akan terjadi. Ya, itu saja mungkin yang bisa Ibu sampaikan untuk tata tertib versi tatap muka atau dalam kondisi normal ya. Nanti ada versi pembelajaran jarak jauh, karena kondisi kita masih belajar daring, maka Ibu pun harus membuat tata tertib versi pembelajaran jarak jauh atau belajar online ya. Nanti kita lanjutkan pada video yang kedua, yaitu khusus Ibu jelaskan tentang tata tertib pembelajaran jarak jauh. Terima kasih.